Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Ibu Elin berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat. Nah, bersama Ibu Elin hari ini kita akan belajar di tahun ajaran yang baru, di kelas yang baru juga. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1 dengan muatan pembelajaran IPA dan juga bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Kita sama-sama cari tahu ya. Nah, anak-anak, mari amati gambar berikut. Apa yang anak-anak lihat pada gambar ini? Ya, betul. Ada manusia dan juga ada hewan. Tumbuhan, anak-anak, sangat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia itu antara lain sebagai sumber energi bagi manusia, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, dan juga pengikat air di tanah. Jadi anak-anak, tumbuhan itu dapat mengikat air di tanah yang membuat manusia tidak kekurangan air. Tumbuhan juga menjadi peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Berikut ini adalah manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk hewan dapat bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut ada laporan pengamatan dari Edo. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung berkembang biak melalui biji jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura dan juga penduduk Nusa Tenggara Timur, khususnya suku Timor, menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Seorang petani jagung memulai pembiakan penanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan sebagian tongkolnya sudah mengering.
Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan yang biasanya anak-anak pakai untuk jagung rebus ataupun juga jagung goreng. Bagian yang dinamakan oleh manusia adalah biji jagung supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan mulai lagi perkembangbiakan jagung. Jadi anak-anak, perkembangbiakan itu akan terus berlangsung manakala ada hasil yang ditinggalkan oleh jagung yang sebelumnya untuk ditanam lagi. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Ada 5 paragraf pada diagram berikut. Nah, pada paragraf 1, jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf 2, perkembangan jagung dengan biji. Paragraf ketiga, bunga jagung. Paragraf yang keempat, anak-anak, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Dan paragraf yang kelima atau ide pokoknya adalah pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan inilah yang dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Mari kita lihat bagian-bagian bunga di bawah ini. Ada mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, kepala sari, dan juga kepala putik. Ada tangkai sari dan juga ada tangkai putik. Perkembangan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Nah, anak-anak, itulah perkembangan generatif yang terjadi terhadap tumbuhan. Adapun ide pokok pada cerita dapat anak-anak temukan sendiri atau mencari tahu sendiri. Anak-anak akan mencari tahu apa itu ide pokok. Adapun tugas untuk anak-anak yang pertama, mencari tahu apa itu ide pokok. Yang kedua, mencari tahu bagian-bagian bunga lalu menjelaskan bagian-bagian bunga tersebut beserta fungsinya dalam bentuk gambar dan bunga hidup. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu Elin harapkan anak-anak dapat mengerti maksud dan tujuan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jika ada hal-hal yang belum anak-anak pahami, anak-anak bisa langsung menghubungi Ibu Elin via WhatsApp. Terima kasih, salam sehat.